selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Diguyur hujan beberapa jam, belasan rumah di Merauke kebanjiran. Sebuah perahu cepat dari Asmat menuju Mimika hilang kontak. Penjual tahu dan tempe di Mimika terpaksa mengecilkan ukuran agar tidak merugi. Hujan yang mengguyur Merauke sejak Kamis dini hari kemarin menyebabkan sejumlah kawasan kebanjiran. Jalan Polder merupakan salah satu kawasan yang cukup parah tergenang air dengan ketinggian mencapai 50 cm. Selain itu, permukiman warga di kawasan Ermukim juga kebanjiran sehingga aktivitas warga terganggu. Warga di daerah ini terpaksa mengamankan barang-barang berharga milik mereka agar tidak hanyut dan tergenang air. Masuk ke rumah jam berapa kira-kira? Sekitar jam 4 ya. Sekitar jam 4 ya. Iya, sekitar jam 4. Sekitar jam 4 ya. Itu hujan dari jam berapa itu? Dari semalam itu? Iya, dari malam, dari tempo sekitar jam berapa? Jam 7 itu Jam 7 ya. Jadi memang juga. sudah siap-siap, sudah barang-barang sudah diangkat memang juga. Iya, sudah. Sudah ini ya. Iya. Memang sudah sering banjir juga sini. Iya, sudah sering banjir. Sudah sering banjir ya. Iya. Selain hujan deras, banjir ini disebabkan saluran air atau drainase tersumbat sehingga air meluap. Pemerintah sudah berkali-kali menghimbau agar warga rutin membersihkan selokan atau saluran air dari sampah, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda kota Sorong beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan rumah rusak parah di Klademak 2. Sebagian bahkan hancur dihantam ombak. Puluhan prajurit diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga menyingkirkan puing-puing yang berserakan. Untuk sementara waktu, ratusan warga terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat dan sebagian lagi tinggal di tenda darurat yang dibangun Pemda dan kepolisian setempat. Kita sengaja melaksanakan kerja bakti di daerah Jembatan Puri sini karena kemarin ada bencana ombak besar, pasang tinggi. Setelah kita tahu ada beberapa masyarakat di sini, saudara-saudara kita yang kena dampaknya, ada yang rumahnya rusak, barang-barangnya hilang. Kami dari Kormada 3, Lantamal 14 dengan Marinir, bersama-sama kita ingin sedikit membantu saudara-saudara kita di Jembatan Puri sini. Mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini bisa meringankan beban mereka. Kita juga siapkan seluruh anggota untuk kerja bakti, bersihkan puing-puing, mungkin ada barang-barang yang masih di laut. Kemudian kita juga memberikan bantuan sedikit untuk tambahan untuk bertahan hidup. Kemudian kita juga siapkan posko kesehatan, mungkin kalau ada masyarakat yang setelah kejadian kemarin mengalami gangguan kesehatan, ada yang sakit, tadi sudah ada yang diperiksa juga. Topilus, salah satu warga Klademak yang menjadi korban, menuturkan rumahnya porak-poranda dihantam gelombang tinggi. Saat ini ia bersama keluarganya mengungsi ke rumah kerabat dan berharap pemerintah membantu membangun rumahnya kembali. Rumahnya hancur juga. Ya, rumahnya salah satu korban saya juga. Jadi sekarang tinggal di tenda pengungsian, Pak? Ya, tinggal di tenda pengungsian sekarang. Saya 2 keluarga. Untuk pemerintah apa ini harapannya? Jadi harapan kami pihak korban ya, kami sudah menerima bantuan dari pemerintah dari sejak terjadinya musibah sampai sekarang ya, bantuan sudah turun, kami sudah dapat. Keluhan kami ke depan itu, kami minta kepada pemerintah
boleh membantu kami bangun perumahan kami bisa layak tempat untuk kami bisa tinggal. Itu yang lebih penting untuk kami bisa kembali tinggal di tempat itu lagi. Harta benda kita tidak perlu dan itu. Yang penting kita minta pemerintah daerah memperhatikan kami. Musibah ini menyebabkan 40 rumah rusak dan menyengsarakan 194 warga yang terpaksa mengungsi di tenda darurat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Perahu cepat berpenumpang 2 orang dan bermuatan kepiting hilang kontak di Puriri, perairan antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mimika, Rabu lalu. Musibah tersebut dilaporkan salah satu penumpang kapal yang ikut dalam rombongan tersebut ke kantor SAR Mimika. Andreas Banam yang berada dalam rombongan pertama menuturkan terakhir kali sempat melihat temannya Arif dan Remon di perairan Puriri. Namun hingga tiba di Mimika, Arif dan Remon belum juga tiba. Kantor SAR Mimika langsung memberangkatkan 2 tim menggunakan perahu karet melakukan pencarian. Hari ini kita melakukan operasi SAR terkait laporan dari keluarga korban. Ada speed dari Agats menuju ke Mimika, hilang kontak di Puriri. On board 2 orang menggunakan speed 85, diduga mati mesin dan mengalami hilang kontak. Hari ini kami turun menggunakan alut 2 perahu karet. Area pencarian di sekitar Pulau Puriri dan bergeser ke Timika. Hingga Kamis kemarin tim SAR masih melakukan pencarian di sekitar Pulau Puriri yang diduga merupakan lokasi terakhir perahu cepat tersebut terlihat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Cuaca buruk yang melanda Merauke selama 3 hari terakhir menyebabkan perahu nelayan di pesisir Lampu 1 rusak parah. Terjangan gelombang setinggi 3 meter menyebabkan badan kapal banyak yang retak dan pecah, sehingga kapal sulit digunakan untuk mencari ikan. Nelayan akhirnya saling bergotong royong memperbaiki perahu yang merupakan peralatan vital untuk mencari nafkah. Di kampung nelayan, Kampung Tengah, ada 2 perahu nelayan yang rusak parah. Badan perahu pecah sehingga akhirnya tenggelam karena kemasukan air. Hal yang sama juga dialami warga Kampung Binaloka, Merauke. Tercatat ada 4 perahu nelayan yang tidak bisa lagi digunakan karena rusak parah. Ini tadi kapalnya bagaimana waktu air gelombang besar ini? Tenggelam, Pak. Tenggelam. Iya. Gara-gara kenapa dia? Ombak. Ombak. Dia pecah atau gimana? Ya? Dia pecah atau pecah kapalnya tidak? Tidak. Tidak. Ombak saja, Pak. Ombak saja. Iya. Terus langsung tenggelam dia. Iya, langsung tenggelam. Nah, ini apa yang rusak ini, Pak? Tidak ada, Pak. Cuma air masuk saja. Air masuk semua. Iya. Tapi mesinnya tenggelam juga. Iya, Kena air mesin semua. tenggelam, ya. Ada berapa kapal di sini, Pak, di Kampung Tengah ini? Ada 2. 2 rusak parah, Pak ya? Iya, 1 di depan sini. Depan sana ya. Hujan deras yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi di pesisir pantai Lampu 1 ini diperkirakan masih akan terjadi selama 2 hari ke depan. Untuk itu sejumlah nelayan terpaksa menarik perahu mereka jauh ke daratan agar tidak rusak dihempas ombak keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stok bahan baku kedelai untuk produksi tahu dan tempe di Mimika semakin menipis sejak sepekan lalu. Kondisi ini bisa mempengaruhi harga tahu dan tempe yang mengandalkan bahan baku kedelai yang biasanya dipasok dari Surabaya. Sejauh ini belum ada kenaikan harga tahu dan tempe, namun pedagang terpaksa mengurangi ukuran untuk menyiasati kenaikan harga. Namun bila stok terus berkurang, pedagang terpaksa harus menaikkan harga tahu dan tempe. Selain pasokan kedelai yang belum ada, potensi kenaikan harga tahu tempe bisa terjadi disebabkan biaya pengiriman dari Surabaya ke Mimika naik 30%. Pedagang meminta pemerintah turun tangan agar harga kedelai stabil. Ini daerah harus bantu kita yang jualan tahu tempe, masyarakat yang makan 5.000, 10.000, kasihan loh kalau naik. Ya toh, begitu. Tolong itu usahakan. Bude minta bantuan dari wakil bupati semua. Nanti aku dipajak, nanti aku bilang. Harga kedelai sendiri sebenarnya sudah naik sejak sepekan yang lalu.
Saat ini harga kacang kedelai Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya Rp14.000 per kilogram. 14.000 1 kilo. Harga sebelumnya berapa biasanya? Harga sebelumnya 14.000. Lebaran Surabaya tidak ada barang. Saat ini harga kedelai sedang melambung. Hal ini dipicu kenaikan harga di tingkat global. Indonesia selama ini masih mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Posyandu Bina Nelayan yang selama ini melayani nelayan di Pantai Lampu 1 Merauke rusak berat. Posyandu ini rusak parah akibat terkikis abrasi laut selama sepekan terakhir. Bagian lantai rusak parah, begitu juga fondasi bangunan, dan dipastikan bila tidak segera diperbaiki, bangunan posyandu ini akan ambruk. Posyandu ini seharusnya tidak dibangun di tepi laut karena beresiko terkena abrasi. Posyandunya ukuran berapa ini Pak? Ini ukurannya 4x6. 4x6 ini. Ya. Selama ini digunakan untuk posyandu ya? Ya, tiap tanggal 2 ada posyandu, balita, lansia dengan ibu hamil. Nah ini kondisinya seperti ini Pak, cukup parah ya, ada abrasi ini Pak ya? Ya, Ini bagaimana sampai seperti ini Pak? Ya, ini cuaca sudah 2-3 hari ini cuaca ombak, angin kencang, hujan, cerah hujan juga tinggi. Akhirnya ini kena abrasi dan sekarang bangunannya sudah rubuh. Ini kita takutkan jangan sampai tanggal 2 nanti ada posyandu, ibu hamil, tepatnya kan ada kamar pemeriksaan ibu hamilnya, takutnya sudah tidak bisa terpakai lagi karena rubuh. Gitu, Pak. Nah, apa harapan Bapak untuk pemerintah daerah tentunya dengan posyandu ini? Ya, harapan kita untuk masyarakat di sini, untuk posyandu masyarakat Bina Nelayan khususnya di Binaloka, mudah-mudahan pemerintah ada perhatian ya. Pemerintah daerah ada perhatian untuk memperbaiki untuk fasilitas khususnya di posyandu ini. Posyandu nelayan ini ya? Ya, Bina Nelayan. Bina Nelayan. Warga di kampung nelayan ini meminta Pemda segera membenahi posyandu ini karena pelayanannya sangat dibutuhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan kendaraan terjaring razia kelebihan kapasitas dan dimensi di alun-alun Aimas, Kota Sorong, Kamis kemarin. Setiap kendaraan angkutan memang wajib ditimbang untuk mengetahui kapasitas angkut dan ukuran kendaraan hingga kelayakan jalan. Ternyata banyak pemilik kendaraan melanggar aturan sehingga ditilang dalam razia ini. Razia ini diberlakukan ke seluruh kendaraan, termasuk kelayakan, kapasitas angkut, serta ukuran atau dimensi agar keselamatan terjamin. Sebagian pemilik kendaraan bahkan mengubah fungsi peralatan kendaraan bukan peruntukannya, dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengendara dan pengemudi lainnya. Untuk jumlah kendaraan yang terjaring hari ini adalah sebanyak 42 kendaraan. Lalu untuk yang odol, untuk yang overdimensi 8 unit, lalu yang overloading sebanyak 11 unit. Kegiatan ini gabungan ya sifatnya, dari BPTD sendiri, Kementerian Perhubungan, lalu dari Kepolisian Resor Kabupaten Sorong, dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong. Lalu disertakan juga dari Jasara Harja dan Organda. Ini harapannya dari kegiatan ini apa ini? Ya, untuk harapan kami adalah tidak ada lagi kendaraan yang odol, overdimensi overloading yang beredar di Kabupaten Sorong, khususnya di Papua dan Papua Barat. Langkah ke depannya mungkin tindakan tegas atau seperti apa? Ya, untuk langkah ke depannya, untuk saat ini adalah kami untuk overloading, yaitu melakukan tilang terhadap kendaraan yang overloading. Lalu yang untuk overdimensi, kami membuat surat pernyataan untuk dilakukan normalisasi. Jangka waktu normalisasi adalah 1 bulan, terhitung dari mulai hari ini. Razia rutin diharapkan bisa menertibkan pengendara agar lebih sadar dan memahami betul peraturan yang berlaku, sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.